Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 10 November 2022 dengan judul Dia Tidak Akan Meninggalkan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, penderitaan setiap domba dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Mari kita baca kutipannya. Marilah kita mengingat bahwa Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan kelemahan kita. Dia mengetahui keinginan setiap makhluk ciptaannya dan membaca kesedihan yang tersembunyi dan tak terucapkan dari setiap hati. Jika ada salah satu anak kecil terluka yang baginya dia telah mati, dia melihatnya dan akan memanggil pelakunya untuk bertanggung jawab. Yesus adalah gembala yang baik. Dia merawat domba-dombanya yang lemah, sakit-sakitan, dan yang tersesat. Dia mengenal semua nama mereka. Penderitaan setiap domba dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hati yang sangat murah hati, lemah lembut, penuh belas kasihan. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan yang lebih menarik adalah dia mengenal kita. Dia sangat mengenal kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kita sedang terluka, kecewa, sakit hati, menderita. Dia tahu bahwa kita membutuhkan penghiburan. Bahkan dia tahu kalau kita sedang tersesat. Oleh sebab itu dia sangat tersentuh. Dan ketika kita meminta tolong, dia segera akan menolong kita. Karena ia gembala yang baik. Di poin yang kedua, Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Salah satu dosa terbesar dari para gembala Israel yang ditunjukkan oleh Nabi, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku berkeliaran di gunung-gunung serta bukit-bukit dan tercerai-berai di seluruh permukaan bumi. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka atau mencari mereka. Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Testimoni Jilid 5 halaman 346. Betapa sangat berbedanya Yesus dari gembala-gembala yang lain. Ketika gembala-gembala upahan, ia tidak peduli kepada domba-dombanya. Apakah dombanya tersesat? Apakah dombanya tidak tahu jalan pulang? Apakah dombanya kelaparan? Apakah dombanya tertinggal dari kelompok yang lain? Gembala-gembala upahan ini tidak peduli, saudara. Tetapi Yesus, ia sangat peduli. Bahkan dikatakan, Yesus memperhatikan masing-masing kita. Seolah-olah tidak ada individu yang lain. Tidak ada orang lain. Kitalah menjadi pusat perhatiannya. Kasih yang sangat luar biasa. Poin yang ketiga. Melalui ujian dan pencobaan, Allah mengajar mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Testimoni Jilid 4 halaman 86 mengatakan, Allah mendekatkan umatnya kepadanya lewat ujian, pencobaan, dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Dan dengan mengajari mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Dengan demikian, tujuannya tercapai.
Mereka siap untuk digunakan dalam setiap keadaan darurat, untuk mengisi posisi kepercayaan yang penting, dan untuk mencapai tujuan besar yang untuknya mereka diberikan kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat memperhatikan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberi ujian atau pencobaan. Sejatinya itu adalah cara untuk memberitahu kita bahwa Allah lah satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya tempat di mana kita meminta bantuan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, penderitaan setiap domba dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati, dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Dengan kata lain, setiap keluhan kita, setiap doa-doa yang kita layangkan, setiap apa yang kita butuhkan, Tuhan memahami itu dan mendengar itu. Yang kedua, Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Kita menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, melalui ujian dan pencobaan, Allah mengajar mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sumber pertolongan kita. Ialah pelindung bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan agar kiranya itu menjadi bagian kami. Kami mampu memahami firman ini dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.